Nice people, kali ini kalian harus tonton sampai akhir karena saya akan ketemu dengan salah satu anak muda yang membanggakan, yang mengibarkan merah putih di luar negeri. Lanjut. What's up, Cindy? Kakak Rijal. Siap. Wah, keren banget kakak, luar biasa bisa ketemu. Ngapain di sini kakak Cindy? Lagi lihat-lihat aja. Ya. Di Kid Project. Ya, benar. Katanya kemarin Kid Project sempat terlibat juga ya? Ya, betul. Luar biasa. Kakak Cindy sudah lama di Makassar atau baru saja balik dari Jakarta? Saya sebenarnya tinggal di Jakarta. Sebenarnya tinggal di Jakarta? Ya, dan di sini kita lagi liburan aja 2 bulan. Wah, luar biasa. Ya. Dwi Cindy Desiana, atlet dance sport yang mengharumkan nama Indonesia di tahun 2019. SEA Games. Ya. Alhamdulillah, keren banget. Cindy, boleh nggak cerita dikit dong? Kenapa kemudian prosesnya menjadi atlet? Kenapa kemudian harus Cindy yang jadi atlet waktu itu mewakili Indonesia? Itu lumayan panjang sih sebenarnya ya. Karena saya juga nggak nyangka sebenarnya. Nggak nyangka. Jadi semua itu berjalan aja. Saya cuman latihan, dan tiba-tiba saya di situ dengar ada apa ya, kayak kualifikasi untuk ini breaking sudah terdaftar untuk Olimpiade begitu kan? Oke. Nah, sekarang ada SEA Games-nya. Ada SEA Games-nya, jadi pemerintah bikin kualifikasi untuk siapa yang mau diberangkatkan untuk melakukan ini. Oke, waktu itu Sin, apakah Cindy sendiri atau banyak para b-boy, b-girl yang lain? Untuk b-boy, b-girl banyak. Banyak. B-girl saja berapa? Kalau b-girl mungkin 10 dari 10 daerah. Dari 10 di daerah. Indonesia. And you delegation from Makassar. DKI. DKI. Ya, jalur-jalur. Jalur-jalurnya ya. Mungkin karena memang ekosistemnya jauh lebih hidup di Jakarta. Ya, betul. Ih, keren-keren nonton bajunya di sini ya. Weh. Wah, Cindy sering ke sini? Iya, ini kebetulan ini punya teman. Project ini punya teman. Ya, dia juga b-boy. B-boy juga? Ya, dia yang salah satu store yang mendukung gerakan anak muda di Makassar. Wah, salah satu store yang mendukung gerakan anak muda, Ya. apalagi yang punya anak b-boy. Betul sekali. Makanya kemarin sempat saya lihat kakak Cindy menjadi salah satu judges yang untuk battle apa gitu ya? Ya, kemarin launchingnya. Launchingnya. Kid Project. Luar biasa. Sin, kayaknya enak kalau kita ngobrol ini di luar. Boleh. Sekaligus nanti saya mau lihat langsung gimana sih Cindy kalau lagi latihan atau showcase kecil-kecilan, boleh lah. Boleh. Oke? Yuk. Siap, mantap. Mantap. Ya. Sin, pastikan banyak selalu yang bertanya. Termasuk saya ini mau nanya. Kenapa sih lo mau jadi begal? Ya, pokoknya Lu cewek berhijab lagi. sebenarnya memang orang tuh nggak ada yang wah gue pengen ini jadi. Tapi kan kita kan seiring berjalan aja. Seiring berjalan ada pas lagi ketemu breaking waktu itu ya. Breaking teman-teman rumah sih. Itu di Makassar? Di Jakarta. Oh, di Jakarta? Di Jakarta dulu. Jadi saya nge-break di sana, ikut-ikutan teman-teman rumah, teman-teman kecil. Saya ngelihat breaking itu 2003. 2003. Masih sekolah SMP. SMP? Itu masih cuman ngelihat. Masih tupet, zaman-zaman tupet dulu. Tapi udah tertarik? Sudah tertarik. Tapi saya belum tahu tempat latihan. Ketemu tempat latihan itu 2006. 2006. Nah, kayaknya keren tuh. iya, tapi komunitas ini bubar tiba-tiba. Sampai 2006, lanjut ke 2008. Dan akhirnya sampai sekarang. Wow, jadi sekarang betul-betul fokus. Sekarang ya fokus. Sin,
gimana respon orang tua, Sin? Orang tua Awalnya awalnya itu tidak mendukung. melarang lah. Melarang karena ya mungkin latihannya juga dari sore Iya, sampai betul, malam. betul. Kalau orang kita itu maghrib itu harus di rumah. Iya. Ya kan? Apalagi you anak Makassar. Iya. Harus pulang, pulang. Maghrib. Sudah. Pergi cuci piring. Iya. Lama kelamaan, kapan kemudian dia mendukung? Lama kelamaan saya bawa trofi pertama saya. Hah? Trofi Ya. pertama tahun? Tahun 2009 atau 2010. 2009-2010. Iya. Itu juara 1. Ya. Hadiahnya berapa waktu itu? Masih berapa ya? itu? Motor. Motor? Dapat motor waktu itu. Gokil. Hadiah pertama, medali pertama motor. Iya, itu ya. Luar biasa, gokil. Dan orang tua akhirnya dukung. Wah, ini Akhirnya bawa motor hanyalah modal latihan. Dan ternyata saya lihat video-videonya itu kebanyakan lawannya cowok. Iya. Kau kalahkan itu cowok. Masih 50-50. Sin, kalau ngomongin soal dukungan pemerintah gimana sih? Udah total menurutmu? Udah maksimal? Kalau untuk dukungan sih mungkin kita sekarang mungkin sudah diberi celah sedikit kalau untuk breakingnya, karena kita sudah diikutkan SEA Games kemarin. Artinya sudah ada kesempatan. Sudah ada kesempatan dari pemerintah. Tapi kalau untuk masalah tempat latihan saja sih. Tempat latihan. Ya, kita masih kayak sering kita cari tempat latihan diusir, masih ada yang kayak gitu. Kadang diusir, Kadang diusir. latihan diusir. Ya, akhirnya mau nggak mau di rumah juga pastinya. Kita kan workout juga kan, Workout di rumah. ya. Dan akhirnya kita sewa studio sendiri. Sewa studio? Ya. Hanya untuk kepentingan latihan. Ya. Kan biasanya gini, Sin. Biasa juga saya lihat anak-anak, teman-teman itu udah latihannya sering, rutin, tapi tidak ada kompetisi. Ya. Kadang-kadang mereka keluhkan seperti itu. Ya, memang sayangkan juga sih seperti itu. Kalau sekarang mungkin dimaklumi karena lagi COVID. Ya. Tapi ya sebelum-sebelumnya juga kita kayak butuh asupan juga sih. Kau jadi atlet, ya kan? Lompat kiri kanan, salto atau apalah segala macam. Itu selain manfaat yang kau dapatkan adalah fisik, lebih sehat, keringat, olahraga, apa saja yang bisa, apa manfaatnya dari you jadi beagle? Ya, salah satunya memang kesehatan sih ya. Dan kelenturan ibu-ibu. Ya, kebetulan saya sudah anak dua. Ya, jadi mungkin suami insya Allah satu. Insya Allah satu. Dan ternyata kebetulan Bibo juga. Bibo juga. Oke. Iya, itulah. Luar biasa. Sin, semua penonton itu penasaran banget. Mau lihat gimana? Cindy langsung showcase lah. Kita mau lihat. Are you ready? Ready? Alright, let's go. Minum dulu dong, minum dulu. Saya yang nonton itu sudah keringatan, Pak. Wah, bagaimana yang main? Tapi Sin, makan yuk. Boleh banget. Sudah makan siang waktunya. Kita cari apa ya? Makanan khas Makassar boleh? Banget. Coto, palu basah, sekali ya, Pak. kondro. Kita sikat yuk. Yo, mantap, go. Sin, kita sudah ada di Soto Nusantara. Sudah bunyi-bunyi perutku ini. Banget. Mana anunya?
Mbak, boleh pesan? Apa sih? Coto daging. Daging tok. Daging kok. Saya daging paru. Oke? Terima kasih. Thank you. Sin, itu tadi kan keren banget. Showcase apa segala macam. Waktu di SEA Games itu tuan rumah siapa? Filipin. Filipin. Waktu itu bagaimana sih metodenya sampai kemudian Cindy dapat medali emas? Kalau di SEA Games sendiri itu kita ternyata pas di sana kita dipertemukan hanya tuan rumah aja. Oh, hanya 2 negara yang mengikuti. 2 negara. Oke. Jadi Dan dari Indonesia hanya dapat medali emas ya, dari kategori perempuan, kata woman breaking. Gokil. Dan katanya saya dapat info bahwa Cindy yang pertama kali mendapat medali emas dari seluruh kontingen Indonesia. betul. Betul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sebenarnya sudah ada dari tim Polo Air. Dari tim Polo Air. Nah, tapi kalau mereka tidak mengumandangkan lagu Indonesia Raya, saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau saya yang pertama Oke. menyanyikan lagu Indonesia. Sip. Oke. Ya. Wah, sudah datang. Woi, andalan Oke. ini. Ini apa? Andalan Saya. paru. Daging paru. Din, sebelum kita makan, apa kau rasakan pada saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya Wih. dinyanyikan satu arena and the first people Cindy yang menjadi atlet? Kalau mau diputar balik lagi, sampai sekarang pun saya kalau mengingat itu, saya masih merinding. Karena itu salah satu kayak sangat berkesan buat saya. Sempat nangisin? Wah, bukan main. Kalaupun mau diperpanjang lagi nih pembicaraan, saya nangis di sini nanti. Kalau begitu kita tahan dulu nangisnya. Tahan dulu Kita nangisnya. hajar dulu. Hajar dulu ini. Coto Makassar. Paling andalan ini. Coto Nusantara. Yuk. Sin, kamu kan atlet, terus dance sport. Pakai skincarean juga nggak? Biasa, cewek sekarang kan pakai skincare malam-malam, ada skincare malam, ada skincare pagi. Seorang Cindy, atlet dance sport juga apakah pakai skincare? Mungkin itu bisa disebut menjadi sebuah cita-cita. Cita-cita yang belum pernah kesampaian. Itu mungkin itu goalsku sekarang, mungkin kesana kali ya. Ya, karena sampai saat ini belum. Saya tidak pakai. Kenapa? Karena pekerjaanku juga tidak terlalu membutuhkan. Jadi kalau ini kita main di skill aja kan. Mau sampai kapan? Banting-banting. Mau sampai kapan jadi atlet breaking gini? Lu kan cewek, Iya, apalagi sudah punya anak. betul sekali. Kira-kira karir ke depan dalam bidang ini apa? Berapa tahun lagi kira-kira? Kalau mau dibilang sampai kapan ya? Sampai sekarang sih saya belum tahu. Ya kan? Karena semuanya itu sering berjalan. Kalau saya bilang nanti sampai 50 tahun lagi, tapi besok saya berhenti, kan kita nggak tahu kan? Jadi ya, saya semua dari dulu jalani saya tuh. Kemarin kan tidak dapat bonus. Ya. Saya dengar-dengar. Itu gimana sih ceritanya? Bonus yang dijanjikan berapa? Untuk yang dapat medali emas? Kalau bonus sebenarnya 200 juta. 200 juta. 200 juta. Tapi pas kontingen kembali dan hari penerimaan bonus itu, Pak Jokowi, presiden kita, langsung dia bilang karena medal talinya memenuhi target, jadi bonus dinaikkan. Jadi 500 juta. Jadi 500 juta? 500 juta. Luar biasa. Tapi sampai hari ini Cindy nggak dapat ya? Kalau untuk bonus utamanya yang seperti itu tidak. Tidak dapat. Tidak. Karena waktu itu dianggap ini masih eksebisi. Ya, karena ya walaupun saya tahunya juga memang sehari setelah menang baru tahu ya. Tapi ya sudah. What do you feel?
Apa yang kau rasa waktu itu? Kecewa ya. Pasti, karena sebagai manusia, wah, karena saya sudah memegang piala kan, tidur dong, mau tidur, wah ya pasti berangan-angan lah sebagai manusia kan, Wajar. wajar lah. Tapi besoknya, saya sudah punya impian nih, tapi pas besoknya dikabari medalimu tidak diakui. Ya sudah, Sudah. apa mau dibilang? Sempat nangis, Pasti. sedih. Pasti pernah. Karena apa ya? Sudah pengorbanan. Saya ninggalin anak 3 bulan, 4 bulan, dan anak saya itu lagi umur sekitar 6 bulan, lagi lucu-lucunya. Anda harus tinggalkan Saya harus tinggalkan demi merah putih. demi merah putih. Lambang Garuda di dada. Luar biasa. Ya, begitu. Salut saya. Sin, Ya, kalau ada yang kau harus sampaikan kepada mereka yang masih mau berjuang dalam dunia dance sport atau break dance ini, atau mungkin mereka yang pemula, ya, gara-gara nonton ini mereka punya motivasi, wah ternyata sudah ada kesempatan nih ya. buat kita bisa banggakan daerah, Betul. banggakan negara sampai ke internasional. Apa yang Cindy mau sampaikan kepada mereka? Apa ya? Breaking sih, di breaking sendiri kita alhamdulillah, sebenarnya kita sudah alhamdulillah sekali. Karena dari pemerintah sendiri sekarang, karena melihat walaupun ada kontroversi dari piagam itu, tapi pemerintah sudah melirik breaking ini, dan insya Allah mungkin ada di tahun-tahun ke depannya kita sudah ada jalur lah untuk kita kembali juga ke Dispora masing-masing ya. Jadi ada jalur untuk bisa mewakili diri untuk apa ya, mewakilkan daerah masing-masing atau negara. Betul. Jadi buat teman-teman yang baru mau geluti atau mau profesional Ya, dalam bidang ini, jangan setengah-setengah. jangan setengah-setengah. Total berutang. Semuanya itu harus total. Apapun itu. Luar biasa. Kalau setengah-setengah kurang. Keren banget, Sin. Ya. Udah, Sin, dihabisin, saya sudah habis. Betul ya. Tapi yang bonus juga alhamdulillah sih. Tetap ada. Mereka ada. Karena kontroversi yang Iya. ya. Sin, thank you banget udah menemani saya seharian untuk tahu ulik-ulik seputar Cindy, seorang atlet dance sport yang alhamdulillah insya Allah kita doakan semoga Cindy terlalu sehat dan mengibarkan lagi bendera merah putih di luar sana. Tetap sehat selalu, dan buat teman-teman semua jangan lupa klik tombol subscribe, comment, like, and share. Thank you, Sin. Kita pamit dari sini ya. Terima kasih banyak. Yuk, semoga terus produktif. Ya. Stay safe. Yuk, assalamualaikum.